Salam Afifah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai desain pembelajaran. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu di dalam mata kuliah desain pembelajaran, apa yang sebenarnya dirancang atau didesain? Menurut pendapat saya, yang sebenarnya dirancang atau didesain adalah proses pembelajaran, tujuan, teknik, serta media pembelajaran. Desain yang udah dirancang dapat membantu proses belajar siswa dalam jangka yang panjang. Nah, desain yang udah dirancang, maka terciptalah sebuah RPP atau rencana pembelajaran siswa. Nah, RPP tersebut dapat membantu para guru dalam proses pembelajaran. Pertanyaan nomor 2, yaitu berikan alasan mengapa mahasiswa dalam mengikuti desain pembelajaran harus mengetahui dulu minimal teori belajar dan teori pembelajaran. Yaitu untuk mempermudah mahasiswa dalam menciptakan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dikarenakan teori belajar dan teori pembelajaran berkaitan mengenai tata cara mengajar yang baik antara pendidik dan peserta didik, seperti teori pembelajaran, strategi, dan lain sebagainya. Nah, itu dapat membantu untuk proses desain yang dirancang, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih dampak desain pembelajaran ketika mengabaikan aspek kebutuhan belajar? Dampak ketika desain pembelajaran mengabaikan aspek kebutuhan pembelajaran, yaitu adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan para peserta didik. Dikarenakan para peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kebutuhan belajar yang di kota akan berbeda dengan kebutuhan belajar yang di desa. Nah, ketika kebutuhan belajar tersebut sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan belajar yang lainnya melalui kegiatan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih dampak desain pembelajaran dalam mengabaikan aspek karakteristik peserta didiknya? Dampaknya yaitu peserta didik makin tidak terarahkan dalam proses pembelajaran. Di sini pendidik bertugas untuk mengarahkan atau membantu peserta didik, sedangkan peserta didik bertugas untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum. Di dalam satu kelas terdapat karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Heterogenitas kelas menjadi salah satu hal yang harus dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini desain pembelajaran yaitu guru harus menjadikan tolak ukur karakteristik siswa sebagai perencanaan dan pembelajaran pada proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih dampak ketika desain pembelajaran mengabaikan aspek kemampuan awal peserta didik? Pendapat saya, dampak ketika desain pembelajaran mengabaikan kemampuan awal peserta didik, yaitu guru tidak dapat mengetahui apakah para peserta didik itu telah menguasai pengetahuan yang merupakan tes syarat mengikuti pembelajaran sejauh mana peserta didik telah menguasai materi yang akan disajikan. Pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan dua teori yang relevan.
Teori yang relevan yaitu teori kognitivistik dengan teori konstruktivistik. Pada teori kognitivistik, guru memberikan pemahaman mengenai pengetahuan secara umum tentang tujuan pembelajarannya. Sedangkan untuk membentuk suatu pengetahuannya sendiri, maka diadakannya teori konstruktivistik. Di sini guru dapat mendampingi para peserta didik dalam membentuk suatu pengetahuannya sendiri. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apa sih manfaat dan fungsi dari desain pembelajaran yang telah dipelajari? Fungsi dan manfaat desain pembelajaran yang telah dipelajari yaitu siswa mampu menghasilkan sumber belajar. Yang kedua, siswa mampu meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan sistem belajar mengajar. Nah, pada saat kita menjadi guru nanti, guru memiliki peran vital dalam proses pembelajaran. Ketika proses belajar mengajar sudah tepat, maka para peserta didik nyaman dan sangat menyenangkan, dan dapat mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari hasil pertanyaan yang sudah saya jawab. Apabila ada kesalahan